Tadi itu sudah dilakukan perekaman. Kamera dulu. Nanti ngomong sama ini aja, Pak. Kamera dua. Selamat pagi rekan-rekan, selamat datang di channel YouTube Re&Co Jakarta Tax and Legal Services, khususnya teman-teman yang beranggota di P5I. Pada hari ini, Selasa 7 Juli 2026, kami sedang berada di Pengadilan Pajak di Jalan Hayam Wuruk. Baru saja kami selesai melaksanakan persidangan, dan setelah persidangan kami ingin berdiskusi, berbincang-bincang dengan seorang praktisi pajak, yaitu Bapak Dr. Alessandro Re, terkait perekaman di dalam persidangan di Pengadilan Pajak. Selamat pagi Pak Re. Pagi Mas Fajar. Baik, Pak Re, ini kita sedikit berbincang-bincang, berdiskusi mengenai perekaman di dalam persidangan di Pengadilan Pajak nih Pak Re. Karena saya sebagai kuasa hukum di salah satu WP, kami bersidang. Kemudian seperti biasa majelis hakimnya sesuai dengan pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Pajak membuka persidangan terbuka dan terbuka untuk umum. Namun Pak Re, pada saat persidangan dan sudah dilakukan perekaman, majelis hakim mengarahkan untuk tidak merekam atau menyorot wajah para majelis hakim ini Pak Re. Jadi kamera itu diambil angle-nya cukup menghadap kepada para pihak, kepada penggugat dan para tergugat. Nah, menurut Pak Re, apakah hal tersebut itu telah memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak, Pak Re? Salah satunya di pasal 50 ayat 1, di mana persidangan itu terbuka dan terbuka untuk umum. Silakan Pak Re. Ya, terima kasih Mas Fajar. Pertanyaannya yang sangat baik ya. Rekan-rekan P5I, Perkumpulan Profesi Pengacara dan Praktisi Pajak Indonesia, perlu saya sampaikan bahwa bagi setiap wajib pajak, dalam hal ini adalah penggugat atau pemohon, untuk bisa persidangannya diliput secara elektronik audio visual, maka pertama-tama rekan-rekan harus mengajukan permohonan. Nah, oleh karena itu, agar permohonannya bisa dikabulkan, tentu harus disampaikan terlebih dahulu permohonannya, ya. Dan permohonan tersebut bukan hanya didasarkan pada Peraturan Ketua Pengadilan Pajak nomor 3 tahun 2016, tapi juga didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2020, tepatnya pasal 4 angka 6. Jadi ketika wajib pajak atau penggugat serta pemohon ingin meliput persidangan, maka permohonan itu harus terlebih dahulu diajukan. Ketika sudah diajukan sesuai ketentuan pasal 4 angka 6 Per 5 2020, maka permohonan tersebut demi hukum harus dikabulkan. Kalau majelis hakim menolak, maka penolakannya harus dilandaskan atau didasarkan pada alasan hukum yang patut atau yang tepat. Jadi penolakan itu tidak boleh secara subjektif ya. Artinya tidak boleh kemudian majelis hakim mengatakan kami tidak mau direkam atau diliput tanpa alasan apapun. Kami tidak mau direkam atau diliput karena kami tidak ingin terkenal misalnya. Kami tidak ingin populer misalnya. Itu tidak bisa dilakukan. Karena penolakan itu harus punya alasan hukum. Dan penolakan itu harus disampaikan secara lisan maupun tertulis. Kalau majelis hakim tidak punya alasan penolakan, apalagi dasar hukum untuk menolak, maka permohonannya harus dikabulkan, ya. Dan itu sudah diatur jelas di dalam Per 3 2016 dan juga Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2020 pasal 4 angka 6. Dan khusus untuk Perma 5 2020 itu berlaku di semua lingkup peradilan di bawah Mahkamah Agung, termasuk pengadilan pajak. Nah, yang menjadi menarik adalah ketika permohonan sudah disampaikan, permohonan sudah sesuai dengan Per 3 2016 dan pasal 4 angka 6 Per 5 2020, maka permohonan demi hukum harus dikabulkan. Nah, dengan demikian ketika permohonan dikabulkan, persidangan itu menjadi dibuka dan terbuka untuk umum. Ketika persidangan dibuka dan terbuka untuk umum, tidak ada lagi konteks atau pemahaman bahwa persidangan itu tertutup atau eksklusif. Tidak ada. Dan pengadilan pajak itu bukan pengadilan anak atau pengadilan asusila. Pengadilan pajak itu adalah pengadilan yang dibuka dan terbuka untuk umum. Nah, tadi saya sampaikan ketika permohonan sudah disampaikan dan dikabulkan, maka persidangannya harus terbuka. Pengertian terbuka itu artinya para pihak dapat direkam atau diliput, termasuk majelis hakim yang menyidangkan.
Nah, persoalannya tadi Mas Fajar tanya, bagaimana kalau ada majelis hakim yang mengizinkan perekaman elektronik audiovisual, tapi kemudian perekaman itu tidak boleh meliput wajah atau muka dari majelis hakim, hanya kepada para pihak saja, penggugat, tergugat, pemohon, dan terbanding. Nah, tentu kalau itu dilakukan oleh majelis hakim tertentu, maka kemudian persidangannya itu menjadi tidak terbuka dan dibuka untuk umum, atau tidak dibuka dan terbuka untuk umum, begitu ya. Nah, itu menjadi dibuka sebagian dan terbuka sebagian, ya. Nah, sehingga dengan demikian, kalau dibuka sebagian dan terbuka sebagian, maka kemudian persidangannya tidak memenuhi unsur yang diatur dalam pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau merekam secara parsial, artinya hanya merekam para pihak tapi tidak merekam majelis, maka tidak terpenuhi unsur dibuka dan terbuka untuk umum. Dan oleh karena itu tidak terpenuhi pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Yang kedua, karena permohonan sudah disampaikan dan tidak ada penolakan, maka seharusnya persidangan itu lagi-lagi diperuntukkan untuk publik. Ya, kalau diperuntukkan untuk publik, namun muka majelis hakim itu tidak diliput atau direkam, maka publik tidak bisa mengetahui nih Mas Fajar, siapa yang menyidangkan perkara ini, dan kemudian apa yang disampaikan oleh majelis hakim tidak tahu, ya kan, karena yang terdengar suaranya hanyalah para pihak saja, ya, penggugat, tergugat, pemohon, dan terbanding. Sehingga dengan demikian, menurut saya persidangan itu menjadi tidak memenuhi unsur dibuka dan terbuka untuk umum. Nah, yang ketiga, Mas Fajar, kalau ada majelis yang kemudian mengizinkan perekaman bagi para pihak saja tapi menutup wajah majelis hakim, yang menjadi pertanyaan adalah apa kerugiannya bagi majelis hakim, Mas Fajar? Bukankah majelis hakim punya kompetensi dan punya kemampuan dan keahlian untuk beracara atau bersidang? Kenapa kemudian mukanya harus ditutupi dan dijauhkan dari kamera? Itu menunjukkan bahwa majelis tidak mempunyai kompetensi untuk beracara, ya. Dan mungkin majelis ragu juga kalau banyak orang yang menonton persidangan, apalagi mungkin ragu kalau dikoreksi bagaimana beracaranya, bersidangnya, dan mungkin juga khawatir juga kalau nanti kemudian ada publik yang mengomentari. Namun demikian, itu adalah resiko daripada profesi. Dan kalau kita lihat di persidangan manapun, di pengadilan negeri, kemudian di pengadilan agama, TUN, bahkan militer, memang persidangannya adalah dibuka dan terbuka untuk umum. Sehingga menurut saya tidak ada alasan untuk kemudian menjauhkan muka majelis dan kemudian menutupi muka mereka pada saat persidangan berlangsung. Kemudian yang keempat, Mas Fajar, tadi saya sampaikan tidak ada ruginya bagi majelis hakim. Yang keempat adalah kalau ini dilakukan menutupi muka majelis, maka ada persoalan masalah transparansi, ya. Berarti persidangan ini kan secara tanda petik, ya, dimaksud atau dilaksanakan itu ingin supaya persidangannya tidak terlalu terbuka, gitu ya, setengah terbuka, setengah tertutup, sehingga transparansinya tidak terlihat dengan jelas. Padahal peradilan itu esensinya adalah transparansi dan keterbukaan, ya. Ketika para pihak sudah siap maju ke pengadilan, maka transparansi bukan sesuatu untuk dinegosiasikan, tapi itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Nah, kalau transparansi tidak ada, tentu menjadi presiden buruk bagi pengadilan pajak, ya, dibandingkan dengan pengadilan-pengadilan lain yang memang sudah sangat terbuka dan sangat transparan, ya. Dan itu adalah esensi daripada perintah atau amanat dibuka dan terbuka untuk umum, ya. Kalau kemudian transparansi itu tidak ada, maka ini merupakan kemunduran. Sementara pengadilan pajak akan bergabung satu atap di bawah Mahkamah Agung. Ya, kalau kemudian ini tidak transparan, maka putusan Mahkamah Konstitusi, ya, tahun 2023 yang memerintahkan pengadilan pajak menjadi satu atap di bawah Mahkamah Agung itu menjadi akan seperti sia-sia, ya, atau pepesan kosong saja yang tidak sama dengan pengadilan-pengadilan lain. Nah, sehingga menurut saya seharusnya memang ketika persidangan itu dibuka dan terbuka untuk umum, permohonan sudah disampaikan, ya, dan dikabulkan, maka tidak ada alasan bagi majelis hakim tertentu untuk menutup wajahnya, karena wajah majelis hakim itu kan bukan aktor maupun aktris, Mas Fajar, ya. Ya, jadi tidak perlu juga ditutupi, ya. Tapi biarlah itu persidangan dijalankan secara
terbuka dan transparan. Demikian Mas Fajar. Baik, kalau tadi kan secara norma kan kalau berbicara norma tidak ada Pak Re ya norma yang melarang kita sebagai kuasa maupun wajib pajak untuk melakukan perekaman berjalannya persidangan di pengadilan pajak. Nah, tetapi ada beberapa majelis Pak Re memang itu tidak sepakat atau tidak mau dilakukan perekaman, baik itu menyorot wajah majelisnya maupun menyorot wajah para pihak. Nah, menurut Pak Re, apakah majelis ini telah melanggar Pak Re? Karena tidak mau persidangan tersebut dilakukan perekaman. Ya, terima kasih Mas Fajar. Jadi menurut saya ketika permohonan untuk meliput persidangan itu sudah disampaikan dan kemudian tidak ada penolakan, maka permohonan demi hukum harus dikabulkan. Ketika dikabulkan, tapi kemudian melarang untuk merekam muka majelis atau wajah majelis, menurut saya kembali lagi bahwa permohonan itu belum sepenuhnya dikabulkan, ya. Karena pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Pajak sudah jelas mengatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Artinya publik harus mengetahui, tidak ada batasan, termasuk batasan wajah. Termasuk batasan muka yang harus ditutup itu tidak ada. Ya, kalau ini sampai terjadi, maka pengadilan pajak itu nantinya akan mengalami kemunduran dan ditertawakan oleh pengadilan yang lain ya. Karena pengadilannya seyogianya memang dibuka dan terbuka untuk umum ya. Jadi menurut saya kalau itu dilakukan oleh majelis hakim tertentu, tentunya menurut kami atau menurut saya itu adalah dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Dan kalau ada wajib pajak ya, penggugat pemohon yang merasa dirugikan karena tidak mendapatkan transparansi, tentu pihak-pihak yang dirugikan bisa melaporkan kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia atau kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia. Demikian Mas Fajar. Nah, terakhir nih Pak, perlu nggak sih Pak dibuatkan surat pernyataan Pak bahwa kuasa atau wajib pajak itu kalau ingin melakukan perekaman harus dibuatkan surat pernyataan agar mencegah video dalam perekaman persidangan ini dibuat misalkan disebar ke channel YouTube kemudian menjadi konsumsi publik gitu Pak. Nah, perlu nggak sih Pak surat pernyataan itu dibuat dan kemudian disampaikan kepada majelis hakim? Ya, terima kasih Mas Fajar. Tentu saya perlu menjelaskan bahwa ketika wajib pajak ya penggugat atau pemohon mengajukan permohonan untuk merekam atau meliput persidangan secara elektronik audiovisual, tentu kuasanya sudah mendapatkan izin daripada prinsipalnya. Dan izin itu kan sudah disampaikan di dalam surat kuasanya ya. Kalau kemudian ada majelis hakim yang masih takut dan khawatir kalau ini akan disalahgunakan ya, dan kemudian meminta surat pernyataan dibuat oleh kuasanya ya atas izin daripada prinsipal, menurut saya itu tidak perlu. Kenapa? Karena dalam surat kuasanya sudah jelas dibunyikan bahwa pemberi kuasa memberikan kuasa kepada penerima kuasa, termasuk tapi tidak terbatas untuk melakukan perekaman persidangan secara elektronik audiovisual. Kalau majelis merasa dirugikan, ya maka majelis bisa menempuh upaya hukum. Apakah kemudian para pihak ya menggunakan itu secara melawan hukum ya, misalnya melakukan dugaan tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik misalnya, atau menggunakan rekaman atau video tersebut untuk tujuan-tujuan tindak pidana lain misalnya, ya tentu majelis hakim sebagai warga negara juga mempunyai hak untuk menempuh upaya hukum. Jadi surat pernyataan pun kalau dipaksakan diminta oleh majelis kepada para pihak bukan berarti kemudian majelis hakim tidak bisa menuntut atau menggugat mereka yang melakukan perbuatan melawan hukum atau dugaan tindak pidana. Tidak demikian. Ya, tanpa atau dengan surat pernyataan setiap majelis atau hakim yang merasa dirugikan dapat menempuh upaya hukum. Tapi izinnya kan sudah diberikan oleh pemberi kuasa atau wajib pajak kepada penerima kuasa atau kuasa hukumnya. Jadi kalau surat pernyataan diminta untuk dibuat untuk melindungi majelis hakim, sebenarnya tanpa surat pernyataan pun majelis hakim sudah terlindungi oleh undang-undang yang berlaku dengan sendirinya. Jadi surat pernyataan itu bukan kemudian dapat melindungi majelis hakim, tapi tanpa surat pernyataan, undang-undang yang berlaku sudah melindungi majelis hakim itu sendiri. Jadi majelis hakim tidak perlu khawatir kalau memang ada wajib pajak atau pihak-pihak lain yang menyalahgunakan perekaman persidangan elektronik audiovisual tersebut, Mas Fajar. Oke, baik. Terima kasih Pak Re. Demikian teman-teman
diskusi kita pada hari ini, yaitu mengenai perekaman persidangan di pengadilan pajak, bahwa secara normatif memang tidak diatur, tetapi bagi teman-teman yang ingin persidangannya itu diliput secara elektronik, audio, visual, teman-teman yang pertama bisa mengajukan permohonan kepada majelis hakim. Dan kemudian ya setelah mengajukan permohonan, entah itu mendapatkan jawaban atau tidak, tapi secara normatifnya itu telah dikabulkan oleh majelis, maka sidang tersebut bisa dapat dilakukan perekaman elektronik, audiovisual. Demikian diskusi kita pada hari ini. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui diskusi kita mengenai topik-topik yang lain, teman-teman bisa pantengin terus channel YouTube Renko Jakarta Tax and Legal Services. Terima kasih.